saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita berjumpa lagi di dalam persekutuan doa Rabu malam kita. Ya, setelah kita selama 4 minggu berturut-turut diberkati dengan pengajaran pendalaman Alkitab, belajar tentang karya Roh Kudus di dalam pengudusan orang-orang percaya. Mari kita masuk di dalam persekutuan doa. Sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih bahwa hari ini kami masih bisa menghampiri-Mu di dalam doa, di dalam permohonan. Kami mengucap syukur Bapa, dan berkatilah setiap kami yang bersekutu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, suwimen yo. Lama sekali ya. Kita menantikan kapan corona ini berhenti. Kapan corona ini bisa hilang. Ya, hitung kita sudah memasuki pertengahan bulan Oktober, bulan 10, sebentar lagi Natal. Tapi lepas daripada itu semua, yang bisa kita sadari adalah kalau bahwa kita bisa menginjak hari ini, bukankah ada tangan yang tidak terlihat yang melindungi kita, yang menyertai kita. Ya, Allah mengasihi kita, dan kasih Allah lah yang membuat kita bisa ada sebagaimana kita ada saat ini. Ya, kasih Allah menyertai kita, melingkupi kita. Mari kita angkat pujian dengan satu kesadaran yang sedemikian bahwa kasih Allah melingkupi hidup kita. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Kasih Yesus, kasih Yesus sungguh tak terbatas, melebihi gunung-gunung yang tinggi, dan lebih lebar dari luas samudra. Kasih Tuhanku lebih dari semua. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama. Lebih sungguh melayani Tuhan, melayani Tuhan dan sesama. Satu kali lagi, sungguh melayani Tuhan, melayani Tuhan dan sesama. Lebih sungguh. Eleners yang terkasih,
kita akan merenungkan firman Tuhan, dan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini mengambil tema menjadi bulan di tengah kegelapan malam. Menjadi bulan di tengah kegelapan malam. Natsnya terambil dari Yohanes 1 ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Siapa yang dimaksudkan dengan ia? Tidak lain tidak bukan adalah Yohanes Pembaptis. Kalau ayat yang 6 di situ dikatakan, datanglah seorang, Yohanes 1 ayat 6, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Eleanor yang terkasih, dahulu orang mengira bulan memiliki kemampuan untuk mengeluarkan cahayanya. Ya kan? Buktinya ada lagu Indonesia, lagu anak-anak Indonesia yang lirik bait keduanya yang dikatakan, ambilkan bulan Bu untuk menerangi, untuk menemani tidurku yang lelap di malam gelap. Ya, dengan asumsi bulan itu bisa memberikan terang di dalam kamarnya sehingga dia bisa tidur nyenyak, tidur lelap. Namun sejalan dengan waktu dan majunya pengetahuan serta adanya penemuan, salah satunya teleskop, ketika memandang dan meneropong bulan, maka kita mengetahui bahwa bulan tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan cahayanya sendiri. Tetapi ia hanya memantulkan cahaya yang bersumber dari mana? Dari matahari. Maka kalau digambarkan, dianalogikan, saya menganalogikan Yohanes Pembaptis sebagai apa? Kita bisa menganalogikannya sebagai bulan dan bukan matahari. Yohanes terang-terangan mengatakan bahwa dia bukan terang itu sendiri, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, terang yang sebenarnya, terang yang sejati tentu saja adalah tidak lain tidak bukan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi ketika orang-orang bertanya kepada Yohanes Pembaptis, lalu ditanya, maka di dalam Yohanes 1 ayat 23, sebelumnya di dalam ayat yang 21, lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Karena Yohanes dalam ayat yang 20 mengatakan, aku bukan Mesias. Aku bukan Mesias. Elia. Dan ia menjawab, bukan. Apakah engkau nabi yang akan datang? Juga katanya, bukan. Dia bahkan mempertegas bahwa dirinya adalah suara yang berseru, suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Eleanor yang terkasih, tidak mudah loh. Menjadi bulan dituntut memiliki kerendahan hati serta kesediaan untuk memberikan tempat bagi yang sepatutnya. Kesediaan untuk memberikan tempat yang terutama kepada sang matahari itu sendiri. Yang saya maksudkan adalah dia bukan Mesias, tetapi dia mengacu dan memberikan kesaksian tentang Mesias itu sendiri. Ya, membutuhkan kerendahan hati. Tetapi juga ketika ia menjadi bulan, bukankah akhirnya dia juga harus merefleksikan, memberikan pantulan sinar dari sang mentari. Hari ini kita juga belajar agar meneladani seorang Yohanes Pembaptis. Apa yang perlu kita teladani? Yaitu kesediaannya untuk merendahkan hati, mengutamakan yang terutama.
tidak mengambil alih, tidak mencuri kemuliaan dari sang matahari. Maka kita bisa belajar seperti Yohanes Pembaptis yang bersedia memberikan kesaksian tentang terang yang telah hadir di dunia ini. Demikian seharusnya semua anak-anak Tuhan, ya kan, ketika dikatakan kamu adalah garam dan terang dunia. Terang yang dimaksudkan adalah seperti Yohanes Pembaptis, seperti bulan yang memanturkan cahaya dari matahari. Kita dituntut untuk bersaksi kepada setiap orang tentang siapa Yesus, maka perlu bagi kita untuk menjadi bulan yang bercahaya di tengah kegelapan malam. Eleanors yang terkasih, saya ingin menutup dengan sebuah ilustrasi favorit saya. Yaitu apa? Yaitu di mana diceritakan di dalam sebuah buku Chicken Soup for the Woman's Soul, ini yang saya ambilkan ya. Di mana pada suatu petang di musim dingin, seorang anak kecil, seorang bocah cilik, usianya sekitar 6 atau 7 tahun, dia sedang berada di luar sebuah toko dan memandang etalasenya. Apa yang dia pandang, matanya tertuju lurus kepada sepatu dan juga di sana ada memajang pakaian musim dingin. Ya. Dia memandang lekat-lekat. Lalu lewatlah seorang wanita muda dan ketika melihat anak kecil ini, ya dia bisa membaca. Kenapa dia bisa membaca? Karena kondisinya anak kecil itu tidak mengenakan alas kaki dan bajunya pun compang-camping. Lalu apa yang dilakukan oleh wanita muda ini? Wanita muda ini mengajak anak kecil ini masuk ke toko. Dan kemudian mengambilkan sepatu untuk dicoba. Ketika ukurannya persis sama, lalu kemudian wanita muda ini ke kasir dan membayar semuanya itu, lalu mengajak anak kecil ini pulang dengan kondisi yang berbeda, memakai sepatu dan mengenakan satu set pakaian musim dingin. Waktu keluar, wanita itu berkata, "Kamu boleh pulang dan selamat hari Natal." Anak kecil ini memandang kepada dia dan sebelum berpisah, lalu bertanya, "Bu, apakah engkau Tuhan? Are you God?" Wanita muda ini mengerti arah pembicaraan dari anak kecil ini. Lalu dia katakan, wanita muda ini menjawab, "Saya bukan Tuhan. Saya hanya salah satu dari anaknya." Lalu respon dari anak kecil ini, "Oh, saya tahu, pasti setidak-tidaknya kamu punya relasi dengan dia," maksudnya Tuhan. Eleanors yang terkasih, ya, pandemi coronavirus COVID-19 ini sangat menyusahkan sekali. Banyak orang-orang yang di sekitar kita yang mengalami kendala dan masalah. Saya mengajak untuk setiap kita menjadi bulan dalam pengertian biarlah kita buka mata hati kita dan tidak terfokus kepada kesulitan kita semata, pergumulan kita semata, tapi coba tengok, coba lihat. Ya kan? Karena itu penting bagi kita untuk apa? Untuk memperhatikan sesama kita. Baru orang-orang yang di sekitar kita. Ya. Maka ketika Tuhan katakan kamu adalah garam, kamu adalah terang. Yang dimaksudkan terang di sini bukanlah sumbernya, kita adalah sumbernya, tetapi kita tidak lain, tidak bukan, dan tidak lebih, hanya merefleksikan, memantulkan kasih Allah yang sudah kita terima, yang sudah
seperti lagu yang kita nyanyikan yang melingkupi kita, biarlah kita pass it on, kita bagikan kepada yang lain. Dan lihat, mereka akan memuji Tuhan dan itu merupakan kesaksian hidup dari setiap anak-anak Tuhan. Saya berdoa agar Elioners yang terkasih juga bisa menjadi pelaku firman, tidak hanya menjadi pendengar saja. Amin. Ya, ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan di dalam persekutuan doa malam ini. Mari kita berdoa. Mari kita memohon kepada Tuhan. Kita berdoa untuk sekitar kita, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita yang cemas tentang masa depan ekonomi. Bagaimana mereka akan membayar mungkin cicilan rumahnya, kreditan rumahnya. Bagaimana mereka bisa membeli makan dan obat-obatan yang penting. Mari kita berdoa agar Tuhan membuka akses, agar mereka bisa terhubung dengan sumber-sumber bantuan. Juga kita berdoa untuk gereja yang melakukan baksos, bakti sosial, biarlah Tuhan juga memberkati orang-orang yang menjadi sponsor. Agar Tuhan menghubungkan mereka dengan sumber-sumber bantuan termasuk dari pemerintah dan masyarakat. Mari kita berdoa agar Tuhan memampukan orang-orang yang di sekitar kita untuk memandang kepada Kristus saja. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, sudah lewat 7 bulan lebih kami dikungkung oleh pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu. Ada kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi bukankah Engkau adalah jawaban dari setiap masalah dari anak-anak-Mu? Tuhan, tolong anak-anak-Mu. Tuhan, tolong gereja-Mu. Dan yang terutama untuk orang-orang yang di sekitar kami. Tuhan, ketuk hati setiap orang, termasuk kami sendiri pun. Tuhan, buka mata hati kami, mata hati rohani kami, sehingga kami bisa peka. Tuhan, tolong kami, agar kami, Tuhan, berikan kemampuan untuk menolong. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa juga untuk gereja. Untuk gereja-gereja kecil yang tidak memiliki backup, tidak memiliki cadangan uang tunai. Kita berdoa agar gereja-gereja kecil bisa bertahan, karena Tuhan jugalah pemilik dari gereja ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja, baik gereja yang kecil atau gereja-gereja yang di kota-kota yang kecil atau di desa atau di daerah. Kami yakin dan percaya kasih Allah, kasih Tuhan tidak hanya melingkupi kami, sidang jemaat Elion, tetapi juga untuk gereja yang lain. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Engkau saja. Tuhan, tolong, Tuhan buka tingkap di langit rejeki. Tuhan, ketuk hati para dermawan untuk mereka yang menjadi sponsor bagi gereja-gereja kecil ini. Tuhan jagai dan Tuhan sertai. Dan Tuhan berikan kemurahan hati kepada sidang jemaat lokal dan setempat. Kami juga menyerahkan gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, tolong, Tuhan sertai. Mari kita menyerahkan juga untuk dunia pendidikan. Ya, Elion punya sekolah Kristen Elion. Mari kita berdoa untuk para pendidik. Ada penyesuaian kurikulum, adjustment dengan melalui pembelajaran online. Dan ini pasti tidak maksimal.
Mari kita berdoa agar tenaga pengajar, tenaga para pendidik ini Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan juga hikmat. Mari kita berdoa untuk dunia pendidikan terkhusus Sekolah Kristen Elion. Mari kita berdoa. Ya Bapak, kami berdoa untuk para pendidik yang terpaksa menyesuaikan kurikulum. Juga untuk siswa yang terpaksa untuk belajar sekolah mandiri. Kami berdoa ya Bapak, biarlah tetap dalam kondisi seperti ini mereka bisa menambah pengetahuan mereka. Dan berikan bantuan khusus ya Bapak, kami berdoa kepada mereka yang tidak memiliki akses langsung ke internet dan lain sebagainya. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menjawabnya. Kami serahkan sekolah Elion ke dalam tangan Tuhan. Untuk operasional dan lain sebagainya, mari Engkau berkati. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Di masa pandemi ini, ada orang-orang yang ingin merayakan hal yang bersejarah di dalam hidupnya, seperti wisuda, pernikahan, dan lain sebagainya. Pasti ada yang kecewa karena harus memundurkan atau bahkan membatalkan. Tetapi lepas daripada itu, mari kita berdoa untuk anggota jemaat yang memiliki rencana merayakan tonggak sejarah di dalam kehidupannya. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini ada banyak acara yang diundur dan bahkan sampai dibatalkan. Kami berdoa ya Bapak, Tuhan tolong agar mereka tidak kecewa, agar Tuhan hiburkan dan bisa merayakan segala yang sudah mereka rencanakan. Kemudian kita berdoa untuk gereja, untuk pelayanan para church dan organisasi Kristen yang lainnya, di mana melakukan penginjilan dan pemuritan secara online. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah segala pelayanan dalam bentuk digital, dalam bentuk online, khususnya untuk EBM di Pregolan ini. Tuhan berkati orang-orang yang turut serta, yang ambil bagian, yang urun rembuk di dalam pelayanan ini. Segala jeripaya mereka di dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan pelihara keluarga mereka. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan lindungi dengan sayap perlindungan-Mu. Tuhan memagari dengan kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan ya Bapak, Tuhan berkati upaya digital kami yang tidak sempurna ini dalam rangka memajukan kerajaan-Mu lewat media digital ini. Dan pada akhirnya mari kita berdoa. Mari kita mengambil waktu 2 atau 3 menit. Kita bawa pergumulan kita. Karena kita datang kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang peduli dan Allah yang mengasihi kita. Mari kita bawa pergumulan kita 2-3 menit ke depan. Saya persilakan untuk setiap kita membawa pergumulannya ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, inilah doa dan seruan dari permohonan umat-Mu. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang menyertai kami, kebaikanmu yang membayang-bayangi kami, dan kemurahanmu yang mengikuti kami. Tuhan, terima kasih buat momen yang indah ini bahwa kami boleh berdoa lewat media online ini. Dan pada akhirnya kami serahkan setiap kami ke dalam tangan Engkau saja. Tuhan, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita.